video kali ini, saya Catherine Jeta Simanjuntak dengan NIM 23051121110 dari kelas C5B akan membahas tentang IT support. Pernah nggak sih kalian dengar istilah IT support? Biasanya kalau komputer tiba-tiba mati atau tiba-tiba error atau printer nggak bisa nyetak dan internet itu lemot, orang yang pertama kali dipanggil itu adalah IT support biasanya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya di video ini kita bakalan membahas tentang apa itu IT support, tugas utama dari IT support, pekerjaan IT support, etika yang perlu dilakukan oleh seorang IT support, dan penghalang seorang IT support melaksanakan etika tersebut. Stay tune ya! Jadi, IT support atau Information Technology Support adalah orang yang membantu dan bertanggung jawab ketika pengguna, karyawan, mahasiswa, atau pelanggan mengalami masalah pada perangkat teknologi mereka. Mereka inilah yang memastikan komputer, jaringan, dan sistem teknologi berjalan lancar. Kalau diibaratkan, pengguna adalah tubuh manusia dan IT support adalah dokternya. Nah, kita lanjut pada bagian 2 ya. Apa tugas utama dari IT support? Tugas utama dari IT support yang pertama, pemeliharaan dan perbaikan jaringan. Memastikan komputer, printer, dan perangkat jaringan berfungsi dengan baik. Jangan sampai pengguna menunggu lama ketika komputer atau printernya rusak. Yang kedua adalah instalasi software dan mengkonfigurasi sistem. Mulai dari menginstal Windows, menginstal aplikasi kantor, serta menginstal antivirus di komputer kantor. Sehingga para karyawan sudah tidak perlu lagi untuk menginstal aplikasi di komputer kantor. Kalau komputer kantor terbebas dari virus yang datang dari link-link yang ilegal. Yang ketiga adalah dukungan jaringan. Mengatur WiFi, mengatur LAN, sehingga semuanya bisa terkoneksi dalam satu kantor tersebut ataupun dari satu kantor ke kantor lainnya, sehingga tidak perlu lagi ada masalah jaringan yang menyebabkan pekerjaan kantor tersebut menjadi terhambat. Yang keempat adalah sebagai helpdesk atau layanan pengguna, menjawab pertanyaan, menangani error, dan memberikan solusi kepada pengguna atau contohnya karyawan. Jika pengguna atau contohnya karyawan mengalami masalah pada komputernya, mengalami error, IT support bisa menjadi tempat sebagai pengaduan oleh karyawannya tersebut. Yang kelima adalah keamanan data dan backup, melindungi sistem atau file yang ada di komputer dari virus ataupun kebocoran data. Jadi, IT support itu bukan cuma benar di komputer ya guys, tapi juga untuk menjaga stabilitas teknologi di perusahaan. Jadi jangan sepele sama IT support. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa saja pekerjaan di IT support. Yang pertama itu adalah sebagai helpdesk support. Jadi, helpdesk support ini akan berhubungan langsung dengan pengguna dan menjawab keluhan mereka sebagai tempat pengaduan lah ibaratnya. Misalnya sebuah karyawan itu mengalami masalah tentang printer, komputer, atau WiFi tadi kan, WiFi tadi kan. Jadi mereka akan mengadu ke helpdesk support ini. Yang kedua adalah technical support engineer. Jadi technical support engineer ini terfokus kepada troubleshooting atau instalasi WiFi, instalasi jaringan pada sebuah perusahaan atau organisasi atau bangunan, dan juga ke instalasi perangkat. Yang ketiga adalah teknisi jaringan yang menjaga agar jaringan tersebut stabil sehingga tidak ada error pada jaringan yang mengganggu kinerja dari karyawan di sebuah perusahaan tersebut. Yang keempat adalah desktop support analyst yang berhubungan langsung kepada instalasi komputer pada sebuah perusahaan tersebut. Jadi misalnya untuk konfigurasi penginstalan Windows atau penginstalan aplikasi, dia sebagai pekerjaan dari desktop support analyst ini. Biasanya IT support ini menjadi langkah awal untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Misalnya IT administrator, system engineering, atau network specialist. Sekarang kita akan membahas etika oleh seorang IT support. Nah, sebagai seseorang yang berhubungan langsung dengan kepercayaan pengguna seperti karyawan, mahasiswa, atau pelanggan, IT support harus betul-betul menjaga kerahasiaan atau kepercayaan pengguna. Beberapa etika penting oleh seorang IT support adalah 1. Menjaga kerahasiaan data pengguna.
seorang IT support dilarang membuka atau menyebarkan file pribadi orang lain yang seharusnya tidak disebarkan privasi oleh para pengguna. Yang kedua adalah tidak menyalahgunakan akses, seperti login ke akun orang lain tanpa izin dan tanpa hak. Etika penting yang ketiga adalah seorang IT support itu harus tenang dan sabar, karena beberapa pengguna itu tidak mengerti teknologi, jadi perlu penjelasan yang runtut dan panjang sehingga mereka bisa mengerti dan bisa mengambil keputusan atas masalah mereka atau atas solusi yang diberikan oleh IT support. Etika penting yang harus dimiliki oleh seorang IT support adalah bekerja dengan penuh tanggung jawab. Jangan memburu-burukan sebuah pekerjaan hanya supaya pekerjaan ini cepat selesai. Etika ini bukan cuma sebuah profesionalitas, tetapi butuh integritas dan kepercayaan kepada pengguna. Kepercayaan dari pengguna untuk IT support dan kepercayaan IT support untuk pengguna. Intinya adalah saling komunikasi dan saling percaya. Nah, sekarang kita akan masuk ke kenapa etika tersebut susah dilakukan oleh seorang IT support. Jadi, kenapa etika tersebut susah dilakukan oleh IT support? Pemicunya adalah yang pertama itu ketika user meminta bantuan di saat bersamaan. Nah, di sini kesabaran dari seorang IT support sangat diuji karena kadang tekanannya tinggi kan, sehingga kesabaran itu sangat menguras. Kita tahu sendiri gimana rasanya didesak oleh orang lain ketika banyak pekerjaan yang perlu dilakukan. Yang kedua adalah memiliki rasa penasaran ketika memiliki akses terhadap file pribadi orang lain. Jadi rasa penasaran, setiap manusia itu punya rasa penasaran, itu hal wajar. Tetapi tidak semua rasa penasaran itu harus diikuti. Nah, di bidang IT support ini, jangan mengikuti rasa penasaran untuk membuka file pribadi orang lain tanpa izin, karena itu sangat tidak beretika dan tidak sopan, tidak menghargai seorang pengguna. Yang ketiga adalah karena rasa penasaran tersebut, seorang IT support ini membuka file orang lain. Itu sangat tidak beretika karena rasa cuma penasaran. Mungkin itu adalah hal-hal kecil, hal-hal yang sepele. Namun, hal-hal yang sepele dapat menimbulkan masalah besar di kemudian hari yang dapat menimbulkan kerugian kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan kepada perusahaan. Jadi, mari kita mengendalikan sifat kita, sifat rasa penasaran, agar tidak menimbulkan masalah yang besar untuk kemudian hari. Mari kita aware kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, mari kita peduli dan mari kita berempati. Saya Catherine Jada Simanjuntak dari kelas C5B dengan NIM 2305 112 110, pamit undur diri. Bye-bye.